Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Olsa Debra Pamuna, ekor Stanlu 040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari kelompok 2 daya hutan dengan judul Biaya Penerimaan dan Pendapatan Pengelolaan Sumber Daya Hutan. Di sini ada teman-teman kelompok saya. Yang pertama Syafadila, Susi Kiawati, Rifai Rizkula, Muhammad Rendi Azuri, Deswita Tahir, Rahmat Prasetyo, dan Nur Saifullah. Kita masuk dalam presentasinya. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep biaya penerimaan dan pendapatan sumber daya hutan. Yang kedua, tahapan identifikasi biaya dan pendapatan. Dan yang ketiga, hasil studi kasus biaya penerimaan dan pendapatan sumber daya hutan. Kita masuk pada konsep biaya. Biaya adalah korbanan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produksi dan nilai dalam satuan rupiah. Konsep biaya merupakan biaya berbeda untuk tujuan berbeda. Tujuan berbeda menunjukkan keputusan yang akan diambil. Biaya didefinisikan sebagai suatu sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi biaya menunjukkan total biaya akan meningkat jika total produksi ditingkatkan hingga suatu tingkat tertentu atau akan berubah jika tingkat upah dan modal berubah. Yang kedua, konsep penerimaan. Baldrick Siregar dan Boni Siregar tahun 2001 menyatakan bahwa penerimaan adalah peningkatan aktivitas atau penurunan piutang atau kewajiban yang berasal dari berbagai kegiatan dalam periode akuntansi atau periode anggaran tertentu. Penerimaan merupakan kenaikan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam periode tertentu. Penerimaan adalah hasil yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha tani kacang tanah dinilai dalam satuan rupiah per hektar. Fungsi penerimaan yaitu fungsi pendapatan dari jumlah barang yang terjual atau dihasilkan. Semakin banyak barang yang diproduksi dan terjual, semakin besar pula penerimaannya. Yang ketiga, konsep pendapatan. Pendapatan menurut Nelson Lam dan Peter Lau adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi selama periode berjalan yang muncul dalam rangkaian kegiatan biasa dari entitas ketika arus masuk dihasilkan dalam penambahan modal. Selain yang berkaitan dengan kontribusi pemegangan ekuitas. Sedangkan pengertian pendapatan menurut Harry adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas atau kombinasi dari keduanya, dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Kita masuk dalam tahapan identifikasi. Yang pertama, identifikasi biaya. Di sini kita mengambil 3 poin. Yang pertama, biaya produksi, yaitu biaya yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Biaya ini dapat dikaitkan langsung dengan produk yang diproduksi perusahaan. Dan poin kedua, biaya pemasaran, yaitu biaya yang dikaitkan dengan kegiatan pemasaran untuk pemasaran produk yang diproduksi perusahaan kepada konsumen. Dan yang terakhir, biaya administrasi, yang adalah biaya yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk perusahaan. Jenis-jenis biaya ke dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang langsung dibebankan pada objek atau produk. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang sulit atau tidak dapat dibebankan secara langsung dengan unit produksi. Biaya berdasarkan pola perilaku biaya. Yang pertama, biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap atau tidak berubah dalam rentang waktu tertentu. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang dalam rentang waktu dan sampai batas-batas tertentu jumlahnya berubah-ubah secara profesional. Yang ketiga, biaya semi variabel, yaitu biaya yang sulit digolongkan ke dalam kedua jenis biaya di atas, tidak termasuk ke dalam biaya tetap atau biaya variabel. Dan yang terakhir,
Biaya semi variabel adalah biaya yang memperlihatkan baik karakteristik biaya atau maupun biaya variabel. Kita masuk dalam tahap identifikasi pendapatan. Pendapatan juga dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu pendapatan operasional. Pendapatan operasional ini sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan. Yang kedua, pendapatan non-operasional. Jenis dari pendapatan non-operasional dan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bunga. Pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah yang terhutang kepada perusahaan. Yang kedua, royalti, pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan. Misalnya, hak paten, merek dagang, hak cipta, dan perangkat lunak komputer. Yang ketiga, dividen atau distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu. Kemudian di sini ada hasil studi kasus biaya, penerimaan, dan pendapatan sumber daya hutan. Menunjukkan bahwa biaya tetap total yang dikeluarkan dalam melaksanakan usaha tani kacang tanah per hektar sebesar Rp731.234 atau sama dengan 6,44% yang terdiri dari pembayaran PBB sebesar Rp50 atau sama dengan 0,44%. Penyusutan alat sebesar Rp379.183 atau sama dengan 3,34%. Dan bunga modal tetap sebesar Rp302.51 atau sama dengan 2,66%. Kemudian dalam tabel kedua menunjukkan bahwa biaya total yang dikeluarkan petani dalam melaksanakan usaha tani kacang tanah sebesar Rp11.059.126 per hektar. Dengan demikian, pendapatan petani adalah sebesar Rp8.640.874 per hektar. Demikian presentasi dari kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.